Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang B3 dan LB3 nantinya. Bahan berbahaya beracun dan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Setelah nanti kita akan mempelajari bagaimana cara penyimpanannya, pengolahannya, dan lain-lainnya ya. Namun untuk bisa mencapai seperti itu kita mempelajari terlebih dahulu step by step-nya sehingga pembelajaran kita dapat urut teratur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang kita ambil, yang kita pelajari berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001. Kalau kita lihat di sini, pengelolaan berarti di sini adalah manajemennya. Manajemen di dalam mengelola bahan berbahaya dan beracun. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit sampai peraturan ini dapat kita selesaikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari hanya sedikit-sedikit, tidak langsung seluruh peraturan ini kita akan bahas, namun kita akan buat part to part, bagian per bagian untuk membahas PP ini, peraturan pemerintah ini, yaitu tadi PP nomor 74 tahun 2021. Yang pertama kita akan membahas pasal 1 sampai 10 yang diringkas menjadi yang pertama itu adalah beberapa pengertian yang ada di dalam pasal-pasal ini atau peraturan-peraturan ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan pengaturan pengelolaan B3. Kenapa sih tujuannya pemerintah mengeluarkan peraturan 74 ini? Nah, yang ketiga adalah yang tidak termasuk lingkup peraturan nomor 74 ini apa? Nanti juga disebutkan di sini. Lalu yang keempat itu adalah kita akan mempelajari tentang pengelolaan B3, bagaimana pengelolaan B3. Yang kelima adalah klasifikasi B3 itu apa saja. Dan yang terakhir adalah tata laksana dan pengelolaan B3. Namun ini mungkin ada beberapa jeda nantinya untuk video satu ini. Kita akan buat dalam beberapa video untuk konten pasal 1 sampai 10 karena ini ada terlalu banyak nanti. Kalau kita langsung selesaikan dan lebih baik kita akan buat beberapa video untuk mempelajari konten pasal 1 sampai 10. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu beberapa pengertian yang ada di dalam peraturan nomor 74 tahun 2021 ini. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dari bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat adalah B3. Jadi B3 itu adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasi, ya di sini ada sifat dan atau konsentrasi. Jadi bisa salah satu di antaranya sifat atau konsentrasi atau keduanya sifat dan konsentrasi. Tapi ada lagi juga di sini dan atau jumlahnya. Berarti di sini ada 3. Boleh kalau salah satunya saja, misalnya hanya sifat, atau hanya konsentrasi, atau jumlahnya, itu sudah termasuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, jadi secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Nah, di sini kata kuncinya, yang dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Jadi salah satunya, kalau salah satunya saja sudah terpenuhi, mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dia termasuk B3. Dan di sini ditambah lagi dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup. Kalau di sini mencemarkan, ini merusak, ini membahayakan. Membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi yang dimaksud suatu B3 ini adalah bahan, baik bentuknya adalah karena sifatnya atau karena konsentrasinya atau karena jumlahnya, atau kedua-duanya, atau ketiga-tiganya, sifat konsentrasi jumlah, yang mana secara langsung atau tidak langsung, dia itu dapat mencemarkan,
merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Contoh, misalnya kalian di rumah ada baygon misalnya. Nah, baygon apakah termasuk B3 atau tidak? Nah, coba dicek. Sifat konsentrasi jumlah baygon kalian beli 1 liter, pasti dia punya jumlah yang banyak. Yang banyak buat apa? Di sini mencemarkan, bisa kalau baygonnya jatuh atau langsung kena tanaman, ya kena pencemaran ya, tanamannya bisa rusak, membahayakan lingkungan tadi di sini, atau bisa membahayakan kesehatan juga di sini, kesehatan kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, baygon ketika kena makhluk hidup, maka dia bisa membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup dari makhluk hidup tersebut. Oleh karena itu, baygon juga termasuk B3. Ingat, B3 tidak semuanya itu tidak boleh digunakan. Ada beberapa B3 itu bisa kita gunakan dan dekat sehari-hari dengan kita. Ya, salah satunya baygon tadi ya, termasuk B3. Dan yang lainnya juga ada, nanti kita akan pelajari. Ini salah satunya adalah misalnya baygon, atau misalnya lagi, kalau yang paling dekat dengan kita adalah tinta print. Tinta print itu juga termasuk B3. Bedakan ya, B3 dengan limbah B3. Kalau B3 itu masih bagus, bahannya itu masih bagus, masih bisa layak digunakan, masih bisa digunakan. Sedangkan LB3 adalah limbahnya, limbah hasil penggunaan si B3. Nah, lalu yang kedua adalah pengelolaan B3. Pengelolaan B3 dari pasal ini diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Berarti ketika kita memiliki baygon tadi atau tinta print, berarti kita harus mengelola B3 tersebut, mengelola di mana tempat B3 itu harus kita letakkan sehingga tidak menimbulkan terjadinya eksiden kepada lingkungan kita, kepada orang di sekitar rumah kita, misalnya ada adik kita yang tidak tahu, ataupun terhadap makhluk hidup lainnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah menghasilkan, yang kedua mengangkut, yang ketiga mengedarkan, yang keempat menyimpan. Nah, kalau kita masuknya kemana? Menyimpan, lalu menggunakan dan membuang. Kita masuknya di situ di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah registrasi B3. Nah, registrasi B3 itu pengertiannya adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik Indonesia. Nah, pendaftaran dan pemberian nomor ini bertujuannya buat apa di sini? Di bawahnya, registrasi B3 ini bertujuan untuk mengetahui jumlah B3 yang beredar di Indonesia agar dapat dilakukan pengawasan dari awal sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi, fungsi dari pendaftaran dan pemberian nomor ini untuk dapat diawasi jumlah B3-nya sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Registrasi merupakan langkah awal dalam pengelolaan B3. Oke. Nah, jadi untuk mengelola B3 di sini disebutkan di dalam PP nomor 74 tahun 2021 adalah langkah awal dalam mengelola B3 itu adalah ini, pendaftaran dan pemberian nomor. Salah satunya. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian penyimpanan B3. Penyimpanan B3 menurut PP adalah teknik kegiatan. Jadi teknik kegiatan menempatkan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3.
Jadi suatu teknik untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya. Jadi menyimpan B3 itu adalah suatu tekniknya bagaimana meletakkan B3 tersebut agar kualitas dan kuantitasnya dapat terjaga dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya adalah pengemasan B3. Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas. Jadi mengemas, mengisi, memasukkan B3 ke dalam suatu wadah atau kemasan, menutup atau menyegelnya. Contohnya di sini adalah kalau tadi tinta print ya, tinta print. Jadi pengemasan B3 itu adalah mengisi tinta print tersebut ke dalam printer kita tadi. Wadah, tinta printer adalah wadah atau kemasan tadi, dan ditutup dan menyegelnya. Ditutup dan sehingga dapat digunakan si tinta printnya ini tadi. Itu termasuk dari pengemasan B3. Kita lanjutkan lagi, yaitu simbol B3. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bentuk-bentuk simbol B3 di peraturan PP yang lainnya, tapi di sini dijelaskan simbol B3 itu adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. Udah sering ya? Udah sering kalian melihat simbol B3. Apa bedanya simbol B3 dengan label? Nah, kalau label itu adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Nah, ingat ya, kalau simbol adalah gambar, kalau label adalah uraian singkatnya. Uraian singkat apakah misalnya HCl ini jenisnya seperti apa, terus juga dapat menyebabkan seperti apa. Nah, itu diletakkan di labelnya. Kalau misalnya kena kulit seperti apa, nah, itu klasifikasi dan jenis B3-nya itu dimasukkan di dalam labelnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengangkutan B3. Pengangkutan B3 itu adalah kegiatan pemindahan. Namanya angkut ya, pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan. Jelas banget ini. Sedangkan yang pengertian B3 terbatas dipergunakan, B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor, dan atau produksinya. Ini juga udah jelas ya. Selanjutnya adalah B3 yang dilarang dipergunakan. Ada juga yang dilarang dipergunakan. Adalah jenis B3 yang dilarang digunakan, diproduksi, diedarkan, atau diimpor. Ini ada ya? Ada jenis B3 yang dilarang digunakan, diproduksi, diedarkan, dan atau diimpor. Misalnya apa? Misalnya adalah narkotika. Namun di PP ini tidak dibahas gitu ya. Nanti ada pengecualian. Tapi narkotika itu termasuk juga B3, bahan berbahaya dan beracun. Dan juga termasuk B3 yang dilarang dipergunakan. Lanjut, impor B3. Jadi di PP ini juga dibahas tentang impor B3 dan ekspor B3. Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 ke dalam daerah kepabeaan Indonesia. Jadi intinya adalah memasukkan B3 ke dalam Indonesia. Ekspor adalah mengeluarkan barang B3 tadi, bahan berbahaya dan beracun, keluar Indonesia. Ini juga sudah jelas ya. Notifikasi untuk ekspor itu adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke otoritas negara penerima. Jadi adalah pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi notifikasi untuk ekspor adalah negara pengekspor itu memberitahu terlebih dahulu ke negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3 yang terbatas digunakan. Itu notifikasi. Nah, sedangkan notifikasi untuk impor kebalikannya, yaitu pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas
batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan atau yang pertama kali diimpor. Nah, sampai di PP ini juga dibahas tentang, dijelaskan juga tentang apa arti orang. Orang itu adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum. Lalu dibahas juga tentang instansi yang bertanggung jawab. Siapa sih instansi yang bertanggung jawab? Nah, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Jadi instansi yang bertanggung jawab itu adalah instansi yang bergerak di bidang pengendalian dampak lingkungan. Yang selanjutnya adalah instansi yang berwenang. Siapa sih instansi yang berwenang? Instansi yang berwenang dalam memberikan izin, yaitu instansi yang berwenang dalam memberikan izin, pengawasan, dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu yang terakhir itu membahas tentang apa itu Komisi B3. Komisi B3 itu adalah badan independen, jadi badan independen yang berfungsi memberikan saran dan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam pengelolaan B3 di Indonesia. Jadi dia ini badan independennya, Komisi B3. Nah, lalu juga dibahas tentang gubernur, bupati, dan menteri. Gubernur adalah kepala daerah provinsi, sampai dijelaskan seperti itu ya di dalam PP ini. Gubernur adalah kepala daerah provinsi, bupati atau wali kota adalah kepala daerah kabupaten atau kota, sedangkan menteri adalah menteri yang bertugas untuk mengelola lingkungan hidup. Nah, itu adalah beberapa pengertian dari istilah-istilah yang digunakan di dalam PP nomor 74 tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari PP ini. Nah, tujuan dari pengaturan pengelolaan B3 itu adalah untuk mencegah di sini. Jadi pemerintah itu sangat peduli sekali terhadap lingkungan kita, sehingga dia membuat peraturan ini untuk apa? Untuk mencegah dan atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Jadi untuk mencegah dulu, kalau mencegahnya tidak bisa, lalu dikurangilah resikonya. Resikonya dikurangi terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lain. Itu fungsi dari dikeluarkannya PP ini, atau tujuan dari dikeluarkannya PP ini. Nah, yang ketiga yang tidak dibahas dalam PP nomor 74 tahun 2021 ini tadi apa? Nah, di sini dijelaskan adalah, nah misalnya bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang, serta minyak dan gas bumi dari hasil olahan, makanan dan minuman, serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan domestik, bahan sedia farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya, serta zat adiktif lainnya, senjata kimia, dan senjata biologi. Ini adalah beberapa B3 yang tidak dibahas di dalam lingkup PP ini. Dia ada PP tersendiri untuk membahas ini. Nah, lalu di sini siapa sih yang wajib mengelola B3? Ini pertanyaan juga di dalam PP ini. Nah, yang wajib mengelola adalah berarti manajemen B3, bukan mengelola ini adalah mengelola itu ya manajemen bukan mengolah, bukan mengolah, beda ya. Mengolah sama mengelola itu beda. Kalau mengolah berarti si limbah diolah menjadi lebih bagus tanpa berbahaya bagi lingkungan. Itu diolah. Kalau ini mengelola berarti dia ada manajemen, sifatnya adalah manajemen di sini. Nah, jadi siapa yang wajib mengelola? Nah, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Jadi kita semua itu wajib di sini, dalam PP ini wajib untuk mengelola. Kenapa kita tanpa terkecuali? Karena di rumah kita ada namanya B3. Ada namanya B3. Sehingga kita wajib mengelola hal itu. Hal bahan B3 ini ya. Nah, lalu yang selanjutnya, pasal 5 itu dibahas tentang klasifikasi B3. Klasifikasi B3 itu apa? Nah, klasifikasi B3 itu banyak banget ya. Di sini ada berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 klasifikasi B3 berdasarkan PP nomor 74 tahun 2001. Yaitu adalah mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua adalah pengoksidasi atau oxidizing. Yang ketiga adalah sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. Yang ketiga sangat mudah menyala. Nah, beda ya antara yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 tadi sangat mudah sekali. Kalau ini sangat mudah menyala, sekalinya nggak ada. Highly flammable. Yang kelima adalah mudah menyala atau flammable. Yang keenam adalah amat sangat beracun atau extremely toxic. Yang ketujuh adalah sangat beracun, highly toxic. Yang kedelapan beracun atau moderately toxic. Yang 9 berbahaya atau harmful. Yang ke-10 adalah korosif. Yang ke-11 adalah bersifat iritasi atau iritan. Yang selanjutnya adalah berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Yang selanjutnya adalah karsinogenik atau karsinogenik juga sama ya. Yang selanjutnya adalah teratogenik, sama teratogenik. Dan yang terakhir adalah mutagenik. Ya, sama mutagenik juga. Kita akan bahas satu-satu tentang pengertian ini. Yang pertama adalah mudah meledak atau eksplosif. Apa maksudnya dari mudah meledak atau eksplosif ini? Yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan standar, yaitu 20, bukan ini 250 ya, bukan maaf, ini 25 derajat Celcius, bukan 250 Celcius, tapi 25 Celcius, dengan tekanan 760 mm Hg atau 1 atm, dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, ini pengertian dari mudah meledak. Nah, pengujiannya dari mana? Pengujiannya itu dari ada standarnya atau acuannya. Acuannya menggunakan ini. Menggunakan differential scanning calorimetry atau differential thermal analysis dengan menggunakan senyawa 2,4-dinitrotoluen atau dibenzoil peroksida. Jadi acuannya atau standarnya itu menggunakan salah satu senyawa ini, 2,4-dinitrotoluen atau dibenzoil peroksida. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah suatu zat tersebut diujikan, lalu diperoleh nilai temperatur pemanasannya. Dari mana? Dari differential scanning calorimetry tadi. Atau differential thermal analysis, dimasukkan ke sana, dianalisis, lalu didapatkan nilai temperatur pemanasannya, lalu nilai temperatur ini apabila melebihi atau lebih besar dari senyawa acuan, lebih besar dari 2,4-dinitrotoluen atau dibenzoil peroksida, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak. Itu untuk yang eksplosif. Nah, kalau yang oxidizing bagaimana atau pengoksidasi? Yaitu pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metode uji pembakaran menggunakan amonium persulfat sebagai senyawa standar. Nah, di sini juga menggunakan senyawa standar dengan menggunakan amonium persulfat dengan melakukan pembakaran. Uji pembakaran.
Nah, itu kalau bahan yang ingin diuji itu adalah bahan padat. Sedangkan untuk bahan cair itu menggunakan larutan asam nitrat sebagai senyawa standarnya. Suatu bahan dinyatakan sebagai B3 pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek. Jadi lebih pendek atau sama dari waktu pembakaran senyawa standar. Jadi waktu yang di sini adalah waktu yang digunakan untuk pembakaran tersebut. Kalau dia lebih pendek atau sama, maka dia termasuk oxidizing. Sama dari apa? Sama dengan senyawa standarnya. Kalau padatan menggunakan amonium persulfat, kalau bahan cairan menggunakan larutan asam nitrat. Nah, yang selanjutnya adalah sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable. Mudah banget menyala, yaitu adalah bahan B3, baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius. Jadi dia sudah menyala di bawah titik nyalanya 0 derajat Celcius. Dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi titik didihnya lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Titik didih nih ya. Kalau kalian biasa masak air ya, masak air itu titik didihnya 100 derajat Celcius baru mendidih. Atau suhu ruangan kita ini misalnya 32. Suhu badan kita 32. Nah, dia ini 35 saja sudah mendidih. Nah, kalau dia sudah mendidih di suhu 35 dan titik nyalanya di bawah 0 derajat Celcius, maka dia bahan tersebut adalah extremely flammable. Lalu yang selanjutnya adalah highly flammable atau sangat mudah menyala. Nah, yang mana kalau sangat mudah menyala, bahan ini adalah bahan padat atau cair juga yang memiliki titik nyala di antara 0 sampai 21 derajat Celcius. Ini titik nyala ya. Nah, yang selanjutnya adalah flammable atau mudah menyala. Jadi kalau flammable, mudah menyala, itu adalah bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume. Jadi yaitu kalau cairan ya, jadi cairan itu adalah mengandung alkohol kurang dari 24% volume, dan atau pada titik nyala, flame point tidak lebih dari 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit akan menyala apabila terjadi kontak dengan api. Jadi pada suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius, dia kalau kontak dengan api akan menyala. Percikan api dan sumber nyala lain pada tekanan udara 1 atm atau 760 mmHg. Nah, contohnya ini apa? Contohnya misalnya adalah alkohol tadi juga. Makanya kita sering pakai alkohol kan, hand sanitizer. Makanya hand sanitizer itu juga termasuk B3. Karena hand sanitizer itu mengandung alkohol lebih dari 24%. Nah, maka dia termasuk di sini mudah menyala atau flammable. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode close-up test. Ini apa? Mudah menyala, flammable. Oh, kalau yang ini cairan tadi ya, cairan tadi. Contohnya adalah hand sanitizer atau alkohol. Kalau misalnya berupa padatan, itu adalah bahannya itu tentu kalau padatan ya bukan berupa cairan. Pada temperatur tekanan standar 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm atau 760 mmHg dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan. Jadi mudah terjadinya kebakaran melalui gesekan. Penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan. Dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus dalam 10 detik. Pengujiannya itu menggunakan metode SETA close-up flash point test diperoleh titik nyalanya kurang dari 40 derajat Celcius. Itu untuk yang berupa padatan. Selanjutnya adalah beracun atau moderately toxic. Ini adalah bahan
yang bersifat racun, bahan B3 yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius. Kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Jadi bisa pilih salah satunya, pernapasan bisa, kulit bisa, atau mulut bisa. Makanya tadi baygon termasuk B3 ya, karena ketika kalian minum baygon akan menyebabkan apa? Kematian. Kematian. Makanya baygon termasuk beracun tadi ya, sifatnya karakteristik dari B3 adalah beracun. Atau sakit yang terus-menerus, sakit yang terus-menerus. Nah, di mata kuliah toksikologi kalian sudah belajar ini ya, LD50, maka di sini saya tidak akan menjelaskan lagi LD50, tapi mungkin di kesempatan berikutnya lah, mungkin ya, di kesempatan berikutnya mungkin saya akan menyinggung lebih cepat untuk LD50 itu apa. Namun di sini karena kita ingin cepat, karena takutnya akan terlalu lama kalau dibahas juga LD50, di sini ada beberapa urutan ya, urutan kelompok, di mana kelompok yang pertama sampai ke-6 ini, kelompok pertama itu adalah amat sangat beracun, extremely toxic. Yang kedua adalah sangat beracun, highly toxic. Yang ketiga adalah beracun, moderately toxic. Yang keempat agak beracun atau slightly toxic. Yang kelima praktis tidak beracun atau practically non-toxic. Dan yang terakhir adalah relatif tidak berbahaya, relatif harmless. Jadi ini adalah kategori untuk kelompok-kelompok toksik. Nah, itu bagaimana? Yang sebelah sini, kolom yang sebelah kanan, paling ujung itu LD50, itu adalah konsentrasinya dalam bentuk miligram per kilogramnya. Nah, kalau yang amat beracun, extremely toxic, LD50-nya itu kurang dari 1. Kalau yang sangat beracun, 1-50, kalau yang beracun 51-500, yang agak beracun 501-5000, kalau yang tidak beracun yang ya non toksik lah, bisa dibilang kayak gitu ya. 5.001 sampai 15.000. Kalau yang benar-benar tidak berbahaya itu lebih dari 15.000. Ini untuk yang LD50-nya. Nah, yang selanjutnya adalah berbahaya atau harmful. Itu adalah bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak, jadi bisa padatan, cairan atau gas yang terjadi kontak atau melalui inhalasi atau penghirupan atau oral atau tertelan dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Beda kalau yang ini ya tadi. Kalau yang di sini adalah moderately toxic, beracun. Kalau ini harmful atau berbahaya. Jadi berbahaya ini tidak sampai menyebabkan kematian. Jadi dia hanya menyebabkan bahaya terhadap kesehatan. Bahaya terhadap kesehatan. Contohnya, baik itu berupa padatan, cairan atau gas yang kontak atau bisa terkontak aja membuatkan bahaya terhadap kesehatan, atau kalau misalnya apa yang kontak bisa membahayakan pada kalau kontak ya, kalau kontak bisa membahayakan pada kesehatan, misalnya tadi kalau B3-nya itu kena kontak tapi kontaknya pada mata, kena percikan B3, kena percikan apa tadi, percikan baygon misalnya, obat nyamuk ya, nggak usah sebut merek ya, obat nyamuk kena mata. Nah, itu termasuk juga harmful. Atau melalui inhalasi dihirup atau maupun oral. Kalau oral ya diminum, menyebabkan bahaya terhadap kesehatan. Nah, termasuk juga yang termasuk B3 itu sebenarnya itu adalah obat-obatan. Obat-obatan semuanya B3, bahan berbahaya dan beracun. Bila konsentrasinya, kembali lagi ya, bila konsentrasinya tinggi, makanya di sini ada LD50 tadi ya. Kalian sudah mempelajari di toksikologi. Kalau lupa, coba dibahas lagi atau di review atau dibuka lagi buku catatannya tentang toksikologi. Nah, korosif. Nah, kita akan membahas korosif. Korosif B3 yang bersifat korosif mempunyai sifat antara lain yang pertama menyebabkan iritasi terbakar
pada kulit. Jadi kalau misalnya kena suatu zat di tangan atau di kulit kalian, lalu dia terbakar, itu termasuk korosif. Yang kedua adalah menyebabkan proses pengkaratan pada lempengan baja. Nah, ini yang sering yang kita temui ya. Besinya korosi. Nah, ini maksud dari yang sering kita dengar, tapi yang jarang kita gunakan untuk sehari-hari yang nomor satu ini ya, menyebabkan iritasi terbakar pada kulit. Itu juga termasuk korosif. Nah, yang terakhir adalah mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih dari 12,5 untuk yang bersifat basah. Nah, yang korosif juga kalau dia pH-nya kurang dari 2, maka dia bersifat korosif untuk yang asam. Kalau yang basah, bila pH-nya lebih besar dari 12,5 atau sama dengan nilai tersebut. Nah, selanjutnya adalah bersifat iritasi, iritan. Iritasi atau iritan adalah bahan baik padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan. Nah, kalau ini peradangan, tadi kalau korosif adalah terbakar ya. Di sini adalah terbakar atau iritasi. Iritasi. Kalau ini peradangan. Nah, selanjutnya adalah berbahaya bagi lingkungan. Dangerous to the environment. Adalah bahan yang berbahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon. Nah, yang merusak lapisan ozon, misalnya CFC atau CO. Nah, persisten di lingkungan, misalnya persisten itu adalah persisten ya, sulit untuk terdegradasi, persisten. Misalnya PCB atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan. Jadi bahan yang dapat merusak lingkungan itu juga termasuk dangerous to the environment. Makanya kalian ketika mempelajari pengendalian pencemaran udara, itu gas rumah kaca itu termasuk juga B3 ya kategorinya. Karena apa? Dia dangerous to the environment. Nah, lalu karsinogenik itu adalah sifat bahan penyebab sel kanker. Jadi bahan itu bisa menyebabkan terjadinya kanker, yakni sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh. Itu karsinogenik. Nah, kalau teratogenik adalah bahan tersebut dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Jadi teratogenik dia itu dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Misalnya suatu istri atau suatu wanita mengandung, lalu dia terpapar suatu bahan, yang mana bahan tersebut menyebabkan anaknya misalnya cacat. Nah, maka bahan tersebut termasuk teratogenik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan si embrionya ini tadi, teratogenik. Nah, kalau mutagenik itu bahannya ini dapat menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Jadi mutagenik itu dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan genetika. Nah, lalu di PP ini juga dibahas siapa yang wajib mengelola B3. Tadi juga sudah bahas juga ya. Semua orang wajib, namun di sini dijelaskan lagi di PP ini selanjutnya itu yang wajib mengelola B3 itu adalah yang pertama adalah B3 maaf, ini mungkin agak sedikit salah ya, bukan yang siapa yang wajib mengelola B3 ya. Mungkin yang ini kita akan bahas minggu depan aja untuk perbaikan, karena ini juga udah selesai ya, 743, slide 43. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena ini ada judulnya agak sedikit salah, siapa yang mengelola
yang wajib mengelola B3. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.